Ya, Ya, kira-kira ini agama tanpa akal ini ditujukan kepada siapa? Temanya kan tanpa ya, menyinggung salah satu. siap. Kalau saya melihat pola ya Bang ya, kalau di Ya, Islam itu kan data-data Quran selalu mengajak kemudian orang Islam itu berpikir. Kalau berpikir itu artinya cara kerja otak. Nah, kalau otak ini bekerja dan menghasilkan sebuah intisari berarti akal kan gitu. Berbeda dengan di agama Anda. apa Justru yang kamu kalau sebentar. Apa yang kamu tahu tentang agama saya? Saya mau tanya dulu. agama Anda adalah sebuah konsep yang menabrak akal. Eh, kamu Kan kamu abang nih, tanya. Kan sebentar, abang sebentar. tanya. Ah, Ya, kamu ada datanya. Kamu punya bukti. Saya mau tahu. ada. Mana buktinya? Ada. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus mematikan akal pengikutnya. Jangan ngawur kamu ya. Saya ingin Yap. tahu kamu ini asal kamu seharusnya harus belajar banyak dari orang Kristen. Yang tahu setiap orang Kristen cuma orang Kristen. Bukan kamu nih. Kamu asal asal tabrak aja ini saya lihat. Ngawur Baca sekali. baca dalilnya. Dari topik aja yang kamu buka ini agama tanpa akal. Kalau ada akal itu bukan agama, manusia punya akal betul. Kalau Tuhan itu tidak terbatas oleh akal. Itu biar kamu paham. Agama bukan Tuhan, agama. Kamu tahu apa itu agama? Saya tanya, apa agama menurut kamu? Biar Agama jangan itu naik buat room, kamu nggak ngerti tentang agama. agama itu aturan yang menyebabkan manusia itu tidak kacau. Menyebabkan ngawur sekali. Jadi, Agama loh. ya, jadi apa agama itu? Iya, agama adalah satu sarana untuk orang baru menemukan Tuhan. Itu belum ketemu intinya. Oke. Terus silakan Ya, silakan Anda buktikan nah yang kamu kalau bilang tadi Korintus apa yang kamu bilang? Kamu kok larinya nyapir sekali. Coba Korintus berapa tadi kamu bilang? 1 Korintus 1:19 silakan. Saya baca juga di sini ya. Saya bantu Anda untuk memahami Bible karena selama ini kan Anda jarang baca Bible. Ya, itu dah kamu. Kamu buat room bikin malu kalau kamu mencabut itu. Kamu itu seharusnya tidak boleh begitu. Kalau kamu orang berpendidikan, kamu tahu berbicara yang baik. Itu orang berpendidikan. Tapi kamu saya lihat kan tidak berpendidikan soalnya. Makanya ngawur sekali ngomong. Kamu ngomong ada data loh. Jangan asal bicara. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamanya warisan penjajah. Jangan kau Jangan ngawur. menekan. Nggak usah menekan-menekan gitu. Ya, kamu ngawur. Ngapain bawa-bawa Jangan. penjajah? Sekarang Iya kita kan, bahas satu topik dulu. agama Anda kan warisan penjajah. Dari mana? Tanya kau. Kita itu abad ke-1 sudah ada. Kau lahir abad ke-7 Islam. Iya kan, abad Cina nih. abad Bagaimana? ke-6 Kau dengar dulu, saya ngomong. kan abad ke-16 baru melakukan penjajahan di Nusantara ini, bosku. Makanya santai aja, relax. Jangan kayak menekan gitu, ngatain orang segala macam. Jangan kan agama Anda warisan penjajah, Anda menekan-nekan orang. Hah? Turki itu negara penjajah. Saya nggak mau ngomong ya agama kamu. Saya nggak mau. Saya tidak senang ngomong agama kamu. Tapi kamu harus ingat, kalau kau menyinggung agama saya lahir dari Kristen, dari kecil. Saya lebih tahu Tuhan saya dan lebih mengenal. Sedangkan Ya kamu sudah. Iya. Ya sudah. Ini Makanya agama jangan sabu. agama Kamu tanpa akal. Iya. Anda minta data, saya kasih data. Anda belum tahu datanya, Anda sudah nyerocos. Itulah bukti kalau Anda itu titisan penjajah. Ya memang begitu faktanya. Bilang Turki itu penjajah itu. kamu lihat apa mengikuti itu penjajah dulu itu. Di Nusantara ini kubilang, Anda yang kubicarakan, bukan orang sana. Anda. Maka kita Itu masuk menekan lagi kan? Menekan lagi kan? Menekan lagi kan? Kau itu. Loh. Baca kitabmu. Kitabmu yang mengajarkan mematikan akal. Hari ini saya lagi baca nih. Ya, silakan. 1 Korintus berapa? 1 ayat 19 ya? Iya, silakan.
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berkhianat. Aku akan mematikan hikmat. Hikmat itu apa? Ya. Hikmat itu apa? Hikmat itu kan pengetahuan, bro. Dimatikan buka di situ. Ya, tapi kamu dengar dulu, jangan. Ya, ini. Ya. Katanya minta penjelasan. Iya, saya izin ketawa aja pun, masa nggak boleh? Memang betul-betul mental penjajah orang ini. Nah, gila, Kita mentang agamanya warisan penjajah, orang cuma tertawa aja marah. Mana sih abang ini? Aduh. Ya, ayo lanjut. Lanjut. Nah, kena. Aku akan membinasakan hikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, dulu. Itu enggak kalau kamu pelajari. Saya baca ayat 18 ya. Baca satu karung, baca semua. Lah katanya mau belajar. Kamu Kan nggak- Anda minta data, saya kasih data. Kena nggak tuh datanya? Ini data sudah yang kamu kasih. Ini kita bukti. Iya. Makanya, nah, Hikmat itu pengetahuan, dilenyapkan bukan? Faktanya memang Kristen sekarang dalam hal beragama tidak menggunakan akal. Itu fakta. aduh. Ternyata saya harus memang- jelaskan ternyata memang- gimana sama kamu nih. Ternyata memang ada datanya di mana Paulus itu mengajarkan menghapus, menghilangkan, melenyapkan hikmat, kemampuan berpikir. Bukan seperti Tapi faktanya kekristenan diusung dengan pola itu. kamu itu istilah begini loh. Saya bawa daging ayam. Saya kasih ini daging ayam. Kamu langsung makan mentah-mentah tanpa digoreng, tanpa direbus. Itu yang kamu copot seperti itu pengertianmu. Makanya kamu tidak paham. Salah. Nggak usah Anda salah-salah datang gitu. bawa ayam goreng ya langsung, tidak perlu ditanya, sudah tertera di situ ayam goreng, udah tinggal dimakan. Jangan lagi Anda mengatakan, saya bawa ayam, sudah digoreng, sudah ada bumbunya, tapi jangan dulu kau makan. Saya mau menjelaskan dulu, kalau ini adalah ayam, itu namanya idiot. Udah tahu ayam, masih mau dijelaskan. Ini paha ayam loh. Ya aku tahu, Joko. Itu analogi yang saya pakai. Kalau kamu terbuka otakmu. Kalau kamu Saya balas analoginya. Hanya orang idiot yang sudah tahu ayam masih mau menjelaskan. Ini paha ayam. Ini namanya paha ayam. Di sini ada beberapa bulu dan itu idiot namanya. kamu idiot, makanya kamu coplok waktu ayat 19 itu karena kamu idiot. Kamu coplok seperti itu, ayam mentah kamu langsung makan. Kamu harus tahu dulu Bukan ayam, konteks apa. bukan ayam mentah lagi, udah digoreng, Om. Digoreng di mana? Satu ayam. Itu dikatakan hikmat dihilangkan. Hikmat orang yang berhikmat dihilangkan. Apalagi? Nah, sekarang kita buktikan nih, pembuktiannya di lapangan. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maksudnya gimana ini? Nah, itulah makanya saya sudah buktikan, dalil sudah kubuktikan. Sekarang prakteknya, Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Yesus itu manusia apapun sana. Nah, ayo. Bentar, kau dengar dulu, saya mau jawab. Kau ini saya kasihan sekali sama kau. Saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Jawab, nggak usah kau pura-pura. Jawab. Saya nggak pura-pura, saya mau kasih Ya tahu. udah jawab supaya saya buktikan kalau Anda itu beragama dengan pola yang tidak berakal. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Gitu kan. Begini Bang, ya Bang Suma, Maria itu juga ya kan? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Ya, pencipta lah. Nah, Maria melahirkan pencipta. Masuk akal nggak pencipta dilahirkan ciptaan? Karena menurut akalmu nggak masuk. Dengar dulu. Itulah gue bilang, ada agama yang tidak masuk akal. Masakan pencipta melahirkan ciptaan. Biar begini, biar masuk akal ya. Ini biar masuk akal. Kamu dengar? Nggak bisa masuk akal. Ya, Kalau masuk akal. Kalau bagi saya bisa masuk akal. Nah itulah aku bilang agamamu dibilang tanpa akal. Sekarang kalau Anda mengatakan itu masuk akal, Maria dengan Yesus tua mana?
Kok bodoh sekali pertanyaan kayak anak SD kamu nih. Apa Untuk kayak gitu? membuktikan kalau agama Anda itu tidak pakai akal. Maria dengan Yesus tua mana? Ya. Tua mana? Tua mana Maria dengan Yesus? Tanya Yesus itu manusia apa Tuhan? Saya Tua tanya kamu. mana? Tua saya mana? tanya. Yesus itu manusia apa Tuhan? Tadi ngapain Anda bertanya? Tadi Anda mengatakan pencipta. Kan saya menjawab itu. Iya, Anda mengatakan yang dilahirkan Maria pencipta. Kenapa Anda bertanya manusia atau bukan? Nah, saya tanya Yesus itu Katamu Ya. tadi pencipta. Katamu tadi pencipta. kamu bola balik. Karena tadi ada salah. Nah, makanya saya bilang begini. Saya mau jelaskan kamu. Iya. Sebenarnya logika. Ya. Ah. Ya, ini saya pakai logika aja ya. Biar kau ini, Oh, biar kau bisa paham. pakai logika. Agama Anda bisa pakai logika. Tadi Maria melahirkan pencipta. Coba logikakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Satu-satu tanyanya biar kau melek. Kau tidak akan mengerti kalau saya jelaskan itu. Satu-satu. Memang tidak bisa dimengerti Kristen itu kan tidak pakai akal. Karena kau bukan orang Kristen, makanya kau nggak ngerti. Iya, karena saya bukan orang Kristen makanya saya berakal. Pertanyaannya, tua mana Maria dengan Yesus? Nah, sekarang karena kau bukan orang Kristen, supaya kau dapat sumber yang benar, kau harus tanya ke mana? Orang Ya, mana? saya tanya samamu. Nah, kau dengar, saya mau jelaskan. Dengarkan sekarang, biar kau- pertanyaan saya. Tua mana Maria atau Yesus? Nah, kalau kau percaya begitu, kamu Ya, nggak. Makanya saya bilang. gimana ceritanya? Tadi Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Saya tanya kalau begitu, Maria dengan Yesus tuaan mana? Ini memang pertanyaan yang menurut saya tidak Apa? ada dasarnya. Saya Kok mau tidak kasih ada dasar? dasarnya dulu. Dasarnya Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Kamu Saya tanya, tua mana Maria dengan Yesus? Enggak, itu Iya. salah saya bilang. ini memang tidak berlogika dia. Memang Iya. saya bilang Loh, ini pertanyaan yang mendasar terhadap kayaknya enggak jawaban kamu. Anda. Kayaknya. Anda mengatakan Maria melahirkan pencipta. Oke, berarti pencipta lebih dulu daripada ciptaan. Oke, kenapa giliran saya bertanya tua mana Maria dengan Yesus, Anda jadi kikuk? Boleh saya bicara? Oke, silakan jawab, silakan. Diam ya, tutup mulutmu baik-baik. Saya ingin menjelaskan. Tadi Ya. kamu tanya, Maria melahirkan Yesus. Apakah Maria dia melahirkan pencipta atau ciptaan? atau saya jawab Pencipta. Dengar, saya mau jelaskan ini. Kau dengar baik-baik. Kau tutup mulutmu, biar telingamu aja kau buka. Itu. Ya, Kenapa ya. Maria melahirkan pencipta? Karena ini dengar, kamu ngerti inkarnasi tahu apa arti inkarnasi? Itu ajaran Hindu. Lah, ini reinkarnasi ajaran Hindu. Iya. Sekali lo. Jadi Reinkarnasi siapa yang berarti ajaran Hindu. siapa yang Inkarnasi. mengajar? Apakah Yesus pernah mengajarkan Bukan itu? Inkarnasi. Inkarnasi. Apakah Yesus? Kau diam Apakah dulu, Yesus? Saya mau jelaskan kok apa Apakah itu. Yesus pernah mengajarkan inkarnasi? Nah, kamu katanya mau pingin. Iya, justru saya bertanya. Kok ngarang-ngarang? Kok akal-akalan? Karena sudah tidak masuk akal, kok akan-akalan? Nah, kamu nggak masalah. Duluan mana pencipta? Duluan mana pencipta atau ciptaan? Pencipta lah, masa ciptaan? Berarti lebih duluan Yesus daripada Maria. Lebih tua Yesus dari Maria. Terserah maksud itu kamu. Kok jadi terserah? Kau dengar dulu. Kok jadi Saya mau jelaskan. terserah? Berarti Bukan lebih tua kamu. Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Makanya saya tanya tadi, kamu ngerti nggak? Ngerti nggak? Dengar, berarti lebih Kau tua jawab dulu. Saya udah Yesus. jawab, kau punya jawaban. Berapa kali saya jawab tadi? Jawab. Yesus mengajarkan inkarnasi enggak? Aduh. Kenapa Anda larinya ke akal-akalan? Nah, kamu sekolah tempat kelas berapa nih? Ketika sudah ketabok, Anda akal-akalan. Ayo. Nih, Bang Suma, Semangat. Ya, Semangat. senang sama Bang Suma. Artinya Semangat. gini Bang Suma, saya Ya. ini orang Kristen asli dari lahir sudah Kristen. Saya Saya tahu ingin dari mengajarkan- kelihatan dari wajahnya. ingin mengajarkan dan memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Tidak bisa Anda mengajar ajaran yang tidak masuk akal kepada orang yang berakal. Nggak bisa. Memang justru karena tidak masuk akal, paham dan mengerti supaya masuk Tidak akal. paham itu akal. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk akal?
Anda mau memahamkan saya kalau ini sepatu? Nah, Bagaimana Bang Suma, caranya? entar. Bagaimana Anda bisa memahamkan saya kalau ini sepatu? Bisa? Bang Suma, enggak, sebentar. Bisa saya bicara sedikit? Ini Ya kan dari ada tadi teman saya. bicara. Kan dari tadi ngomong, Bang. Nah, ini ada teman saya, dia pingin bicara. Boleh nggak? Boleh. Oh, ini. Ini Bang. Ya. Oke. Malam bang. Malam juga. Wah asik nih ketemu sama Bang Suma, Bang Suma. Saya Kristen Protestan. Baik, Bang, baik. Sekarang saya bertanya apa abang yang bertanya nih? Dibantu aja yang tadi. Dibantu saya supaya masuk di akal saya bahwasanya ada ciptaan melahirkan pencipta. Itu gimana supaya saya bisa telaah di akal? Karena itu nggak bisa masuk di akal, masuk di lututku, iya. Silakan. Sekarang yang kita bahas itu dogma di kitab, di Al-Quran atau di Alkitab atau logika manusia, logika saya. Akal itu sesuai dengan tema. Ada agama yang tidak pakai akal. Ada agama yang dianut, dipertahankan, dipeluk, diyakini, dipercayai, tidak boleh pakai akal. Kapan pakai akal orang pasti keluar dari situ. Nah, apa yang tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal semuanya di Kristen tidak ada yang masuk akal. Silakan Anda jelaskan apa yang masuk akal di agama Anda pilih. Apakah Yesus, apakah Bapa, apakah kitabnya, apakah Paulus? Yang masuk akal menurut Anda itu yang mana? Silakan. Kalau ada, aku beli. Saya beli, Bang. Kalau ada, silakan. Kalau Yang masuk akal di agama Anda itu saya beli. Silakan kalau ada. Nah, saya ingin itu abang nunjukin sesuatu yang tidak masuk akal. Semua yang ada di kekristenan tidak masuk akal. Nah sekarang jawaban saya tegas, singkat. Giliran Anda buktikan ke saya kalau ada di Kristen yang masuk akal, tunjukkan apa itu. Nah apa? Silakan. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran hidup. Apa ya? Kalau Anda bilang yang masuk akal di Kristen, Iya, saya mengatakan tidak ada. Nggak ada yang masuk akal di Kristen ya, di Kristen. Artinya terkait dengan agamanya, bukan oknumnya, agamanya. iya kalau bilang Satu. agama, kalau bilang agama itu kan kitab suci bang. Karena saya jadi Kristen itu karena saya mempercayai Alkitab, gitu ya. Ya, ya. Oke. Terus, Anda juga menjadi Islam karena Anda mempercayai Al-Quran, kan begitu? ya, karena masuk akal. Ya, ya Anda bilang, Ya. Anda bilang Islam masuk akal. Kalau saya bilang Islam tidak masuk akal, gimana? Oke, baik. Kita uji ya. Ya. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak? Nah, bukan. Kalau saya Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak Tuhan itu satu? masuk akal bang. Masuk akal. Di agama Anda mengajarkan 3 Tuhan. Masuk akal nggak? Loh, Kristen tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3, tidak pernah. Bapak, Tuhan. Ya Bapak itu istilah seperti bahasa Anak, dengar, Tuhan. dengar. Roh Kudus, Tuhan. Ada berapa? Ya, oke. Ada berapa? Ada berapa? Jujur. Bang, di Alkitab tidak pernah ditulis Tuhan itu 3 bang. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? Itu saksi. Bang, itu saksi. Berapa saksi? Berapa saksi? Tidak dibilang Tuhan 3, tapi dibilang saksi. Ada berapa saksi? Bang, kalau Anda naik sidang pengadilan, dengar dulu, dengar, ya. Kamu logika enggak? Kalau kamu naik sidang pengadilan itu kan butuh saksi, oke? Ya. Nah, Kalau waktu 3 saksi itu 3 pribadi atau tidak? ini kita lagi berbicara 3 saksi dulu Iya. nih.
Kalau 3 saksi 3 pribadi atau tidak? Di pengadilan kan kamu bilang kalau Iya, di pengadilan kalau di pengadilan 3 saksi berapa pribadi? ada 3 saksi. Ini sekarang kita ada berbicara saksi atau Tuhan nih. Nah, kan tadi saya membacakan tadi si saksi berarti 3, Anda lari ke pengadilan. 3 saksi berarti 3 pribadi, betul nggak? Iya, karena saksi. Nah, udah. Dengar dulu, Bang. Sudah. Saksi itu berkaitan dengan pengadilan. Kamu logika enggak? Nah, sekarang Tuhan Anda satu. Tuhan itu satu. Siapa? Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya, siapa namanya di agama Anda? Tuhan satu ini. Tuhan itu tidak memiliki nama. Dengar dulu, Bang. Tuhan Anda satu. Siapa namanya? Bang Sumar, dengar dulu. Tuhan itu diambil dari kata kurios. Kurios itu Ya. dengar dulu, dengar. Oke. Artinya Tuhan. Tuhan itu Ya, tahu. bos besar. Ya. Gitu. Ya. Kenapa dia disebut Tuhan? Ya, karena dia itu sang pencipta. Gitu Oke. loh. Ada berapa pencipta di Kristen? Lah, dari tadi kan saya bilang Kristen itu cuma satu sang pencipta. Siapa namanya? Tuhan. Itu gelar, nama. Nama, Bang, nama. Jangan gelar, nama. Bang. Kalau iseng ditanya siapa Tuhan satu itu? Allah. Nah, Siapa iya. Tuhan satu itu? Allah. Yang Nah, ngerti Anda ini. kutanya, siapa Saya- Tuhan satu di Kristen? Namanya siapa? Namanya kurios Tuhan. Tuhan. Itu gelar. Bedakan gelar dengan nama. Bang. Anda nggak berani menyebut namanya Yesus karena yang dua nanti keberatan. Saya tidak kenapa nanti kalau Yesus, Bang? Saya ada berbicara tentang pencipta. Pencipta bukan Yesus. Siapa yang bilang Yesus itu pencipta? Iya, sekarang berarti dia bukan pencipta. Berarti dia bukan pencipta. Kamu yang bilang dia bukan pencipta, bukan saya. Teman Anda di samping Anda. Coba, Loh, tarik telinganya tuh, putar. Loh, Tadi dia mengatakan Maria melahirkan pencipta. Putar telinganya, Bang. Putar, Bang. Bang. Putar telinganya, putar. Dia tadi bilang Maria melahirkan pencipta. Tadi dia bilang Maria, dan Anda yang membisikkan tadi kan? Anda ku dengar suaranya. Anda yang mengatakan pencipta. Anda yang ngomong. Anda yang bisikin tadi loh. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Anda bilang pencipta. Kenapa saya minta berbicara? Diam dulu ya. Iya. Belajar menghargai orang lain, Bang. Kenapa saya berbicara dengan Anda? Karena saya tidak sepakat dengan argumen teman saya. Jadi sekarang Anda berhadapan dengan saya. Jadi Anda jangan lagi nunjuk kepada teman saya. Sekarang Anda kan bertanya siapa yang mengatakan itu. Anda tanya siapa? Aku bilang itu yang di samping. Kenapa Anda tanya lagi siapa? Kamu itu ngerti nggak? Kamu ada itu berbicara, berdialog dengan saya, bukan dengan teman saya. Kenapa? Anda bertanya siapa yang mengatakan kalau Yesus itu pencipta? Saya jawab yang di samping Anda tuh. Mana dia? Loh, saya nggak ada pernah bilang Yesus itu pencipta. Siapa yang bilang? Yang di samping Anda yang mengatakan. Saya tidak memakai argumennya teman saya, Bang. Anda bertanya tadi siapa yang mengatakan Yesus itu pencipta? Aku tanya, aku jawab yang di samping Anda. Coba tanya dia, benar Benar stop ya. Kalau Apanya? begitu stop. Apanya yang stop? Tentang Yesus adalah pencipta yang Oke. berkaitan teman saya. Nggak usah Berarti dibahas. Karena Yesus itu- bukan pencipta. Kenapa? Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Berarti dia ciptaan. Dia ciptaan, memang betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Good. Yesus ciptaan. Yesus Terus kenapa? Tapi kenapa kemudian orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah pencipta? Yesus itu kan manusia, Bang. Manusia mana bisa ciptakan Tuhan, kan tidak bisa, kecuali manusia ciptakan manusia. Dengar dulu, dengar. Kecuali
manusia ciptakan manusia. Artinya begini, kalau abang mau ciptakan manusia, abang kawin dengan istri abang, lalu hamillah istri abang, ya, lalu melahirkan anak. Jadi abang dengan istri abang yang menciptakan anak abang, lalu apa? Perkawinan Anda dengan istri Anda. Jadi manusia menciptakan manusia itu bisa, tapi manusia tidak bisa menciptakan Tuhan. Aduh, kamu ini goblok. Teman Anda yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya yang goblok? Kok teman saya lagi? Teman Anda yang mengatakan tadi Maria melahirkan pencipta. Jangan kamu alihkan ke teman saya. Saya nggak ada urusan dengan teman saya. Terus kenapa Anda mengatakan saya goblok? Yang mengatakan Yesus itu pencipta teman Anda. Teman Anda yang mengatakan Yesus itu pencipta. Itu teman saya. Iya, teman Anda yang mengatakan Yesus pencipta. Kenapa sama-sama idiot sih kalian? Kenapa sama-sama idiot? Kenapa sama-sama idiotnya? Anda mengatakan saya goblok. Anda mengatakan saya goblok, sementara yang mengatakan Yesus pencipta teman Anda, bukan saya. Goblok karena lu berbicara dengan saya. Kenapa berbicara teman saya? Karena kamu mengatakan saya goblok. Kamu mengatakan saya goblok, sementara yang mengatakan temanmu yang mengatakan Yesus itu pencipta. Mentang-mentang warisan penjajah, menekan. Mentang-mentang agamanya warisan penjajah, mentang-mentang agama yang diwariskan penjajah, menekan. Buka masker. Mentang-mentang warisan penjajah, nekan orang. Lu warisan penjajah. Lu Islam itu penjajah. Apa kapan kau dijajah? Kapan kau dijajah Islam? Kapan? Kamu itu penjajah, kamu itu. Kapan Islam menjajahmu? Kapan? Islam penjajah itu negara Timur Tengah itu. Kamu yang kutanya, kamu warisan penjajah kamu. Saya tidak pernah menjajah orang. Saya dari tahun 70 ke atas, ya. Dan saya tidak pernah menjajah orang. Terus nenekmu kenapa? Kenapa nenekmu, kakekmu seagama dengan penjajah? Kenapa? Kenapa orang tuamu seagama dengan penjajah? Karena orang tuamu pahlawan. Orang tuamu pahlawan atau orang tuamu pengkhianat? Orang tuamu penjajah apa enggak? Pahlawan. Aku cucu pahlawan. Melawan penjajah. Makanya. Nah, kamu kenapa kalau cucu pahlawan jadi kakekmu dulu melawan seagama? Melawan seagama? Melawan seagama? Kamu tahu biografi? Dengar dulu. Kamu mana tahu melawan seagama? Kakekmu melawan seagama? Penipu kau nipu. Nggak mungkin. Agamamu kasihi musuh. Masa kakekmu mengasihi melawan penjajah? Kan agamamu kasihi musuh. Belanda kan musuh, kan dikasihi. Agamanya yang warisi. Gak usah takut, semua orang udah tahu kok. Adek nggak usah gitu dong. Adek ini nggak usah terlalu ribet kali. Makanya jangan melakukan penekanan di sini. Itu maksud saya. Agama warisan penjajah yang Anda anut, jangan mengajarkan Anda menjajah di sini di komal saya. Kenapa? Islam itu warisan penjajah enggak? Bukan dong. Ada aja warisan penjajah. Emang sejak kapan Islam datang menjajah Nusantara ini? Edak aja. Islam itu yang dijajah oleh pembawa agama Anda, itu baru betul. Jangan ngomong dulu.
Ya, udah Karena masuk kamu- masuk masuk ke tema, masuk ke tema. Nanti kesurupan lagi. Kamu bilang